Dua paslon Pilgub DKI Jakarta saling klaim soal data perolehan suara. Jika paslon nomor urut 1 RK Suswono meyakini akan terjadi dua putaran, maka paslon nomor urut 3 Pram Rano meyakini Pilgub Jakarta hanya akan berlangsung dalam satu putaran. Lalu apa keyakinan klaim dari masing-masing kubu ini? Siapa yang diuntungkan dengan jumlah putaran pada gelaran Pilgub Ibu Kota? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami tiga orang narasumber. Pertama adalah juru bicara RK Suswono, Fahrudin Mukhtar, kemudian juru bicara Pram Rano, Aldi Perdana Putra, serta Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Assalamualaikum, selamat malam. Ada Mas Umam, Mas Aldi, Mas Fahrudin. Selamat malam Bang Selamat Bram. malam, Mas Bram. Selamat malam Bang Umam, Bang Aldi. Baik, terima kasih sudah berkenan bergabung pada malam hari ini. Saya langsung saja, saya mau ke Siap. Mas Aldi terlebih dahulu. Jadi kalau kemarin sudah statement kemenangan satu putaran Mas Pram dan Bang Rano begitu, apa yang kemudian meyakini dengan angka 50,07? Bukankah 0,07 ini sangat tipis sekali Mas Aldi? Ya kalau misalnya kita bicara tipis memang tipis karena 50,07 itu kan berarti kami 50% plus 2.943 suara. Tapi harus diyakini bahwa data ini valid dan berdasarkan fakta dan data. Kenapa saya bisa bilang fakta dan data? Karena kami mengambil dari data yang sudah direkap oleh KPUD, C1 hasilnya itu kan sudah ada di website KPUD kan. Dan juga itu dari C hasil KWK. Jadi sebenarnya ini sudah angka pasti yang sudah dirilis oleh KPUD Jakarta. Dan di sisi lain juga kalau misalnya kita melihat dari quick count kemarin pun, itu juga dari 6 dari 8 lembaga survei sudah menyatakan kami di atas 50%, 50,05 sampai 51%. Jadi sebenarnya ini sudah bukan bicara klaim lagi, tapi ini adalah hasil fakta. Karena kita berbicara data dari KPUD yang menyelenggarakan Pilkada DKI Jakarta, Oke. DKJ Jakarta. Oke, baik. Saya ke Mas Fahrudin berarti. Jadi kalau kemudian itu Ya, disebut bukan cuma klaim saja, tapi sudah fakta tadi dari KWK, kemudian dari C1 begitu. Apakah Paslon Ridho juga melihat demikian atau hitungan internalnya berbeda begitu klaimnya, Mas? Ya, begini Bang, terima kasih sebelumnya. Pertama saya pribadi dan tim mengucapkan selamat dulu terima kasih banyak kepada seluruh pendukung-pendukung kami. Terima kasih atas dukungannya. Merespon persoalan tersebut, tadi kami katakan bahwa perlu diketahui yang menjadi penentu pada akhirnya ini adalah keputusan KPU Jakarta, bukan keyakinan masing-masing paslon, baik paslon 01 maupun paslon 02, tentu saja masing-masing memiliki keyakinan. Ya saya sendiri pribadi dari dulu juga sudah dilatih untuk yakin usaha sampai, tetapi kami mengetahui batas-batas keyakinan itu. Nah, data yang dari KPU perlu diketahui, Sirekap itu tidak bisa diartikan sebagai real count dalam arti penentu. Kenapa? Karena ada tahapan-tahapan di mana masing-masing tersebut itu direkapitulasi kembali. Apa yang muncul di Sirekap itu kan hanya penghitungan di tingkat TPS. Kemudian nanti ada di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, barulah nanti pada tanggal 15 atau 16 itu akan diumumkan secara langsung. Sehingga bagi kami pribadi, kalau hanya sebatas pada konteks keyakinan masing-masing, kami memandang sah-sah saja ketika 03 merayakan kemenangan berdasarkan keyakinannya, begitu juga kami sah-sah saja meyakini ini akan dua putaran, karena pada akhirnya sepanjang masing-masing meyakini bahwa penentu akhirnya adalah KPUD dan itu bukan Sirekap. Itu kita harus masih bersabar menunggu di tanggal 15 atau 16 nanti. Nah, kami melihat konteksnya semacam itu, Bang. Oke. Nah, yang kedua, ya baik. Oke, saya ke Mas Umam terlebih dahulu. Jadi kalau kemudian menjadi keyakinan masing-masing, kalau kemudian tadi Mas Fahrudin mengatakan menunggu dulu, apa yang sebetulnya bisa kita baca dari keyakinan yang berbeda? Publik harus kemudian juga mengikuti kalau fatsun itu kemana begitu, Mas Umam? Iya Mas Bram, dalam konteks ini memang keyakinan itu didasarkan pada basis data yang memang sifatnya tidak konklusif. Sehingga kemudian memunculkan tafsir sekaligus juga keyakinan yang beragam. Karena bagaimanapun juga memang hasil dari quick count berbagai lembaga survei menegaskan bahwa kemenangan dari pasangan Pramono Anung dan juga Rano Karno berada di angka sekitar 49%. Tapi ada juga yang menyatakan sampai 50%, bahkan sampai ada yang 51%. Tetapi kalau misalnya kita cermati secara lebih detail, yang berada di angka 50 dan 51%, rata-rata itu adalah hasil quick count dengan basis sampling itu 300.
Kalau misal 300, maka kemudian diperkirakan margin of error-nya itu bisa mencapai 1,5% atau bahkan 2%. Nah, ini yang kemudian membedakan dengan basis quick count yang jumlah samplingnya bisa sekitar 400 bahkan 600. Nah, oleh karena itu, karena memang sifatnya tidak konklusif, maka kemudian masing-masing tentu berhak berdiri pada satu basis keyakinan masing-masing. Nah, di dalam konteks ini, maka yang bisa dilakukan, yang bisa diharapkan adalah betul-betul menjaga netralitas dan independensi penyelenggara pemilu, baik itu KPU termasuk Bawaslu sebagai bagian dari supervisi atau pengawasan dalam proses penyelenggaraan pemilu tersebut. Tetapi yang bisa dilakukan terutama dari kubu Pramono Anung adalah meyakinkan bahwa semua form terutama dari basis tadi disampaikan form C1 misalnya sebagai bukti perhitungan yang sangat valid dari masing-masing TPS yang ada itu harus bisa dikonsolidasikan dengan baik. Karena hanya dengan itu adalah sebuah fakta administratif sekaligus juga legal formal yang kemudian bisa dijadikan sebagai alat legitimasi atas kemenangan tersebut. Karena kalau misal tidak, tentu kita ya patut untuk khawatir karena kalkulasi yang tidak firm, dan kalau misal kemudian ada yang suudon-suudon yang lain, karena tingkat partisipasi pemilih di TPS ya kemarin relatif rendah dibanding dengan pilkada-pilkada sebelumnya, maka kemudian potensi penyalahgunaan surat suara ya itu berpotensi lebih terbuka. Nah, ini yang kemudian betul-betul perlu diantisipasi dengan baik, tetapi bagaimanapun juga gap kemenangan Pramono Anung dan juga Ridwan Kamil gapnya sangat jauh, praktis 10%. Kalau 10% itu dikali 8 juta DPT, yaitu praktis ya sangat besar itu berbedanya. 800.000 itu something sekali. Nah, oleh karena itu ini yang kemudian ya kita hormati standing position dan juga keyakinan masing-masing. Tetapi di saat yang sama kita berharap KPU tidak boleh diintervensi, dikontrol oleh kekuatan politik tertentu, tetapi betul-betul bisa menjalankan fungsi penyelenggaraan pemilu secara objektif, independen, dan juga tentu netral dalam tugasnya. Oke, berarti artinya PR-nya adalah pengawalan penghitungan hingga 16 Desember mendatang. Saya akan tanyakan bagaimana tanggapan dari Mas Aldi dan Mas Fahrudin, tapi usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia. Saya akan kembali dengan 3 orang narasumber saya. Saya akan ke Mas Aldi terlebih dahulu. Jadi artinya kalau PR-nya mengawal sampai setengah bulan ke depan itu menjadi prioritas utama begitu bagi paslon Anda menjaga klaim kemenangan tadi begitu Mas Aldi? Pasti tentunya kami akan terus mengawal dan menghargai juga menghormati keputusan KPU. Karena nantinya pasti ketetapan KPU lah yang menjadi dasar dari kemenangan kami. Tapi sesuai dengan tadi statement dari Pak Fahrudin bahwa ya sudah tidak ada pertanyaan lagi karena data yang kami dapat ini kan dari data KPUD itu per TPS yang dimana seharusnya kalau sudah data dari per TPS-nya sudah memvalidasi angka kemenangan Mas Pram dan Bang Dul, berarti di kecamatan seharusnya tidak bisa berubah, bahkan sampai ke tingkat provinsinya itu seharusnya tidak berubah. Nah, disitulah tugas kami agar tetap mengawal agar angka ini tidak berubah dan juga sesuai dengan statement dari Pak Khoirul Umam tadi benar bahwa kami masih percaya kepada KPUD Jakarta untuk menjaga netralitas dan profesionalitasnya. Bahwa tidak ada lagi cawe-cawe dari manapun yang bisa mengganggu-gugat pesta rakyat ini. Karena ini semua bukan kemenangan Mas Pram dan Bang Dul, tapi ini adalah kemenangan masyarakat Jakarta. Oke, baik, menarik. Seharusnya tidak berubah di tingkat kecamatan. Saya akan minta tanggapan dari Mas Fahrudin terkait dengan statement itu, Mas. Iya. Saya pikir itu terlalu naif ya. Karena kalau begini, perlu diketahui bahwa dibuatnya secara berjenjang itu mengandaikan bahwa bisa saja terjadi kekeliruan perhitungan di tingkat TPS, maka kemudian perlu direkapitulasi ulang di tingkat kecamatan, di kabupaten kota, kemudian di provinsi. Kemudian yang kedua, ketika dikaitkan dengan Sirekap, perlu diingat pada Pilpres dan Pileg kemarin itu terjadi error yang luar biasa sehingga Sirekap pada waktu itu sempat di shutdown. Bahkan Pak Fahmi sendiri dari KPU Jakarta menjelaskan hal tersebut. Nah, tetapi pada sisi lain dia juga bukan berarti menonaktifkan Sirekap, maka jalan tengah digunakannya Sirekap sekarang itu apa? Memposting C hasil tetapi tidak memunculkan tabulasi. Nah,
hal-hal yang misalnya bisa melahirkan error antara lain kekeliruan dalam penjumlahan, kekeliruan dalam penulisan, permasalahan pada waktu memposting. Ini variabel-variabel yang bisa saja menjadi error kenapa selalu dilakukan rekapitulasi ulang di beberapa tingkatan. Itu yang perlu diingat. Nah, Oke. terus kemudian kembali pada persoalan mengawal, ya tentu saja kami juga akan mengawal dan tadi diposting oleh Bapak Ridwan Kamil menyampaikan bahwa kami juga akan sangat menghormati keputusan akhir dari apa yang disampaikan oleh KPU Jakarta. Saya Oke. kira demikian. Jadi maksud Anda dalam memverifikasi begitu ya, apalagi kemudian si rekap sempat dimatikan karena dianggap error begitu. Ya, Mas artinya ya, Aldi, tanggapan Anda itu seperti apa? Saya lempar ke Mas Aldi terlebih dahulu. Ya kan yang dimatikan itu kan adalah tabulasinya itu kan adalah perhitungan dalam bentuk grafiknya. Tapi postingan mengenai kopian C hasil itu kan yang tidak akan berubah. Kan yang kami kumpulkan itu adalah C hasilnya itu, bukti bahwa dari setiap perhitungan dari setiap TPS itu yang diupload oleh KPUD kali ini. Nah, itulah yang kami hitung untuk mendapatkan angka 50,07%. Jadi dasar dari setiap per TPS itu sebenarnya tidak boleh berubah dari per TPS ke kecamatan sampai ke tingkat provinsi. Jadi itu yang kami jaga. Jadi bukan apa kan kalau yang kesalahan di Pilpres itu kan ketika dibentukkan dalam persentasenya di situ yang mungkin ada kesalahan input ya. Tapi dalam C hasil ini tidak boleh ada kesalahan input. Kenapa? Karena sudah diperiksa oleh para saksi dan ini sudah menjadi C hasil yang dimana hasil ini mutlak itu yang dijaga dan kami melihat dari data tersebut sehingga angka 50,07% itu adalah fakta Baik. sudah bukan klaim lagi. Oke, tidak boleh salah input begitu Mas Farudin. Tanggapan Anda? Nah, itu tadi yang saya katakan. Saya katakan tadi Bang Bram bahwa kenapa perlu dilakukan rekapitulasi berjenjang untuk memastikan apakah benar di tingkat TPS apa yang dicatat itu sama persis dengan apa yang ada di kertas suara. Karena itu kan yang akan kembali dihitung secara manual. Seperti kita ketahui kan juga ada terjadi semacam kecurangan. Contoh kasus seperti di Pinang Ranti. Di situ kan terjadi kecurangan dan ini kan juga sangat mempengaruhi. Bahkan seingat saya ketua KPPS-nya itu sudah dipecat karena ada upaya sistematis untuk memenangkan salah satu paslon tertentu. Nah, adanya dibuat berjenjang ini kan itu justru membutuhkan menunjukkan bahwa ini betul-betul melakukan check and recheck bahkan triple check untuk hal yang semacam ini. Kita tidak bisa begitu saja kalau memang dianggap TPS sudah selesai begitu saja dengan sirekap ya tidak mungkin akan dibuat dengan cara berjenjang semacam ini. Ini justru dibuat berjenjang untuk memastikan sehingga jangan juga kemudian ada image kesan bahwa karena sudah deklarasi woro-woro syukuran kalau tidak sesuai dengan hasil itu maka terjadi kecurangan lalu menjadi seolah-olah si paling terzolimi. Saya kira tidak semacam itu sistem yang dibangun oleh KPU dan itu bukan hanya di Jakarta, di tempat-tempat lain juga semacam itu. Oke. Dilakukan perhitungan secara berjenjang. Itulah real count-nya. Oke, baik. Dan Saya kami ke patuh Mas kepada Umam. itu. Oke, saya ke Mas Umam kalau begitu, untuk sebagai penengah begitu Mas Umam. Jadi artinya dengan kemudian masing-masing kubu begitu memiliki logikanya tadi mengatakan harus dilakukan secara berjenjang, ada yang kemudian jangan salah input, ini kan menjadi hal yang krusial dan juga penting begitu. Kita publik melihatnya seperti apa kemudian dalam komunikasi politik tentunya Mas? Ya, bagaimanapun juga ini akan menjadi sebuah ujian yang luar biasa bagi jaringan saksi PDIP. Karena bagaimanapun juga tadi kalau misal kemudian Mas Aldi mengklaim sudah mendapatkan kopian C1, maka itu akan bisa menjadi sebuah alat legitimasi, alat bukti termasuk jika kemudian nanti akhirnya masuk dalam sengketa pilkada. Nah, oleh karena itu kalau misal kemudian itu bisa dilakukan, saya pikir itu akan jauh lebih efektif karena hal itu sendiri untuk melakukan konsolidasi data itu lebih memungkinkan karena ini di lingkup Jakarta yang secara teritorial dari sisi jarak, waktu relatif cukup mudah untuk dilakukan mobilisasi termasuk juga penguatan konsolidasi jaringan saksi untuk mengumpulkan data C1 tersebut. Kalau misal kemudian ada yang lepas, tentu itu menghasilkan konsekuensi politik selanjutnya. Nah, yang kemudian terpenting, kalau misal kemudian akhirnya penyelenggara pemilu dalam konteks ini KPU dengan argumen memang angka 50% plus 1 itu tidak terpenuhi, maka yang paling diuntungkan dalam konteks ini tentu adalah pasangan Ridwan Kamil dan juga Pak Suswono. Karena bagaimanapun juga ketika kemudian dimasukkan di putaran kedua, maka Kim Plus yang kemarin terbukti tidak begitu efektif, terkesan betul-betul hasil kawin paksa, maka akan dilakukan evaluasi total
untuk mengkonsolidasikan kembali sehingga kemudian akan dilakukan penguatan di semua basis karena di hampir semua wilayah DKI Jakarta kemarin pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono mengalami kekalahan telak. Nah Oke. ini yang kemudian kalau misal terpaksa dibawa ke putaran kedua pasti akan terjadi pemusatan konsentrasi dan juga kekuatan politik untuk memenangkan di DKI. Baik. Tetapi ini akan menjadi sebuah ironi kalau misal kemudian di putaran pertama katakanlah 49, something persen, kemudian nanti di putaran kedua ternyata dimenangkan yang kemarin tertinggal 10%. Nah ini juga akan memunculkan sebuah pertanyaan logik yang penuh dengan spekulasi. Ini permainan apa? Ini model demokrasi seperti apa? Faktor apa yang kemudian bisa membalik logika masyarakat yang sedemikian rupa? Nah oleh karena itu sekali lagi ini ujian demokrasi kita bersama. Dan dalam konteks ini tentu masyarakat kita, terutama di masyarakat DKI Jakarta, menitipkan pada basis netralitas dan independensi penyelenggara pemilu di Jakarta. Oke, menarik sekali. Logik demokrasi apa yang akan kita gunakan? Oke, kami publik tentu akan menunggu bagaimana kemudian hasil rekapitulasi resmi dari KPU tentu setelah 16 Desember nanti. Terima kasih waktu dari para narasumber. Ada Mas Ahmad Khairul Umam, Direktur Indo Strategik, kemudian Mas Aldi, Jubir Pramrano, serta Mas Fahrudin, Jubir RK Suswono telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu semuanya. Malam, terima kasih. Terima kasih Bang Bram, Terima kasih. Bang Aldi, Bang Hairul Umam.